Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau coba ulik sesuatu yang lagi rame banget. Soal hiruk-pikuk pernyataan seorang anggota Dewan baru, Mbak Nafa Urbach ya, soal macet dari Bintaro. Nah, ini muncul pas lagi ada usulan tunjangan perumahan, lumayan ya, 50 juta sebulan. Uniknya, kita coba lihat ini pakai kacamata lain. Ada inspirasi dari surah Luqman, ayat 18, soal jangan sombong, jangan palingkan muka. Jadi, misi kita hari ini yaitu kita urai kenapa sih kok bisa seheboh ini, terus ini nunjukin apa soal fenomena keterasingan elit. Dan, yang penting, apa yang bisa Anda ambil buat diri sendiri. Oke deh, yuk kita bongkar sama-sama. Jadi ceritanya gini kan, anggota Dewan yang baru ini kabarnya udah nggak dapat fasilitas rumah dinas lagi. Terus muncullah wacana, sebagai gantinya ada tunjangan perumahan. Angkanya itu loh, 50 juta per bulan. Lumayan kan? Nah, di tengah obrolan ini, Mbak Nafa Urbach, kan anggota Dewan baru juga, kayaknya mencoba menjelaskan kenapa penting tinggal dekat Senayan. Apalagi buat yang dari luar Jakarta. Tapi ada satu kalimatnya yang, wah langsung viral. Keluhannya soal macet dari Bintaro. Kira-kira bunyinya, saya aja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya luar biasa gitu ya. Waduh, langsung deh meledak di medsos. Banyak banget yang ngerasa, ini kok nggak sensitif ya. Kontrasnya itu loh kelihatan banget. Kalau dibandingin sama perjuangan, ya kita tahulah teman-teman komuter, KRL, atau yang naik transportasi publik lain dari Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang gitu. Mereka mungkin gajinya UMR, ya kan? Dan jelas nggak ada tuh tunjangan segitu buat bisa tinggal lebih dekat tempat kerja. Iya, betul. Nah, yang menarik di sini itu, ini bukan sekedar keluhan pribadi soal macet biasa gitu loh. Ini tuh contoh yang ya bisa dibilang klasik lah ya dari apa yang disebut keterasingan elit, elite estrangement. Jadi akar masalahnya itu ada di jurang perspektif. Beda banget rasanya merasakan macet dari balik kaca mobil pribadi, pakai AC, mungkin sambil dengerin musik. Wah, itu beda banget pengalamannya sama yang desak-desakan, kadang yang pun sumpek banget di KRL atau bus Transjakarta pas jam sibuk. Bener banget. Langitnya sih sama ya, tapi rasanya itu. Nah, itu dia, rasanya itu bumi dan langit. Terus angka 50 juta itu jadi kayak trigger gitu ya. Jadi simbol kesenjangan, simbol prioritas yang kok rasanya janggal banget buat banyak orang yang mungkin lagi susah, harga-harga pada naik kan. Dan ini juga nunjukin sisi lain dari politisi selebriti ya. Gaya komunikasi yang personal, ala influencer gitu, yang mungkin di Instagram oke-oke aja. Efektif ya kalau di sana. Betul, tapi pas masuk ke isu kebijakan publik yang sensitif banget soal rasa keadilan, malah bisa jadi bumerang. Iya. Ironis ya, platform yang sama buat cerita personal malah jadi tempat orang marah-marah soal ini. Nah, disinilah tadi, ayat dari surah Luqman ayat 18 itu kok rasanya pas banget ya. Wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Nah, memalingkan wajah ini kan maknanya dalam ya. Bukan cuma soal fisik nggak mau noleh, tapi lebih ke memalingkan empati kita gitu. Memalingkan kepedulian. Nutup kuping dari realitas orang lain yang beda sama kita. Iya betul. Ayat ini juga lanjutannya melarang sikap fakhur. Itu sombong yang kelihatan dari omongan. Jadi ya membela atau menjustifikasi privilege diri di depan umum. Apalagi kalau argumennya dianggap kurang peka, ya bisa aja dilihat sebagai bentuk fakhur yang terselubung gitu. Jadi kuncinya bukan boleh ngeluh atau enggak, tapi dari posisi mana dan konteksnya apa gitu kan ya. Tepat sekali. Dan ini memunculkan pertanyaan penting juga sih buat kita sebagai publik. Gimana sebaiknya kita merespon hal-hal kayak gini? Oke, kritik ke pejabat publik itu penting, sehat dalam demokrasi itu jelas. Tapi menariknya Al-Quran juga ngasih rambu-rambu loh di surah Al-Hujurat ayat 12. Itu kan ada peringatan ya, supaya kita jauhi banyak prasangka dan jangan gibah. Menggunjing itu kan digambarin kayak makan bangkai saudara sendiri. Ngeri ya? Iya, serem banget itu gambarannya. Nah, tantangannya di situ, gimana kita bedain kritik yang memang membangun ke argumen atau kebijakannya sama serangan yang udah personal banget, destruktif, atau cuma nyari-nyari aib aja. Jadi fokusnya mungkin lebih ke substansi ya, dampak kebijakannya gimana, bukan malah ngehakimin pribadinya berlebihan. Mungkin juga ya, sambil kita kritik, kita perlu juga doain lah, semoga para pemimpin kita ini dikasih kepekaan sama kebijaksanaan. Setuju.
Nah, jadi ini semua artinya apa nih buat Anda pendengar kita? Coba deh kita pakai cermin ini buat diri kita sendiri sebentar. Pernah nggak sih kita mungkin ya nggak sadar gitu, memalingkan wajah di lingkungan kita sendiri. Misalnya pas posisi kita naik di kantor, kita masih beneran dengerin nggak sih keluhan temen yang posisinya di bawah? Atau kita anggap, angin lalu aja lah keluhan mereka. Pertanyaan bagus itu. Atau di pertemanan, di keluarga, pas kondisi kita lagi lebih enak, lebih nyaman, kita masih punya kuping sama hati nggak buat ngertiin perjuangan orang lain yang mungkin beda banget sama kita? Apakah bintaro Anda, maksudnya zona nyaman Anda, ya entah itu jabatan, finansial yang stabil, atau lingkungan gaul Anda, itu kadang bikin kita jadi sedikit mati rasa gitu sama realitas di luar gelembung kita. Perlu diingat juga kali ya, setiap kenaikan status, naik, harta nambah, jabatan lebih tinggi, itu selalu bawa ujian kerendahan hati juga kan? Iya benar banget, inti pembelajarannya emang balik lagi ke situ sih. Penting banget buat kita jaga empati, jaga kerendahan hati, dan sadar sama privilege yang kita punya. Sekecil apapun itu, justru semakin tinggi posisi kita atau semakin nyaman hidup kita, tanggung jawabnya makin besar loh buat sengaja nunduk, dengerin lebih teliti, ngerasain apa yang dirasain orang sekitar kita. Balik lagi ke pesan Lukman tadi yang praktis banget itu, jangan palingkan wajahmu dari sesama manusia. Ini bukan cuma nasihat moral aja, tapi kunci biar kita tetap nyambung sebagai manusia. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungin. Pada akhirnya kan, setinggi apapun atap rumah kita atau gedung kantor kita, sejauh apapun kita bisa mandang dari jabatan kita, langit yang kita lihat ya sama aja kan? Pertanyaannya, kita masih bisa ngerasain nggak bumi yang kita injak bareng-bareng ini? Jangan sampai kita terlalu asik lihat bintang-bintang pencapaian kita sendiri, tapi lupa cara lihat rumput di bawah kaki. Lupa rasanya tekstur tanah yang sama kayak yang diinjak orang lain. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya.